رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Kembali kita melanjutkan kisah tentang Nuh alaihissalam. Dan tadi terakhir kita menyebutkan bahwa ketika berdoa dan doa itu salah, maka disebut oleh Allah Ta'ala sebagai tindakan kebodohan. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita untuk melakukan al-i'tida bid du'a. Apa itu? Bersikap melampaui batas ketika doa. Salah satu di antara makna bersikap melampaui batas ketika berdoa adalah orang berdoa memohon kepada Allah sesuatu yang mustahil terjadi. Misalnya, ya Allah, jadikanlah aku sebagai nabi. Seperti ini tidak boleh, karena tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Atau misalnya ada orang yang berdoa, ya Allah, jadikanlah aku seperti Superman, yang bisa terbang, punya kekuatan superhero dan seterusnya. Seperti ini juga nggak boleh, karena tidak mungkin manusia punya kemampuan seperti itu. Saya pernah dapat pertanyaan dan saya jawab seperti yang tadi kita sampaikan, nggak boleh kita melakukan tidak berdoa, karena Allah Ta'ala mengatakan wala takunu minal mu'tadin, janganlah kalian menjadi orang yang melakukan tidak melampaui batas. Ada ibu-ibu yang ditinggal mati oleh suaminya, saking sedihnya sehingga berdoa, Pak Ustaz, boleh saya berdoa mohon kepada Allah agar suami saya dibangkitkan kembali. Kalau ibu bisa seperti itu, maka ibu punya mukjizat seperti Nabi Isa, dan itu tidak mungkin. Dan doa kayak gini tidak boleh. Meskipun bisa jadi doa itu berangkat dari rasa cinta yang luar biasa, berangkat karena ingin membersamai suaminya, tapi kayak gini nggak boleh. Orang yang sudah mati tidak mungkin dihidupkan kembali oleh Allah ketika di dunia. Nanti kalau di akhirat mereka akan dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, selanjutnya kita akan beralih kepada kisah yang kedua. Kisah yang kedua adalah perjuangan yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam imamut tauhid, imam dalam masalah tauhid. Beliau berdakwah dalam menegakkan kalimat tauhid, sampai salah satu di antara doa yang masyhur dari Ibrahim yang membuat sebagian ulama menangis. Kalimatnya gimana? Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Jauhkanlah diriku dan anak keturunanku agar tidak menyembah berhala. Ada nggak di antara kita yang pernah berdoa seperti itu? Ya Allah, lindungilah aku jangan sampai aku dan anak keturunanku menyembah berhala. Pernah kita berdoa kayak gitu? Mungkin kita tidak pernah berdoa kayak gitu, karena kita tidak membayangkan kalau itu sesuatu yang berbahaya. Kita tidak punya gambaran kalau itu bisa jadi mengancam keluarga kita. Maka ketika Ibrahim alaihissalatu wassalam melihat bahwasanya potensi ini sangat berbahaya bagi diri beliau dan keluarga beliau, sampai dituangkan dalam doa, ya Allah, lindungilah aku, wajibni wa baniya an na'budal asnam, jauhkanlah aku dan anak keturunanku jangan sampai menyembah berhala. Seorang ulama ketika membaca ayat ini beliau menangis dan mengatakan, hadza khalilur rahman wa may ya'manul bala ba'da khalilur rahman. Seperti inilah manusia yang disebut sebagai khalilur rahman, kekasihnya ar-Rahman. Siapa yang bisa merasa aman dari potensi terjadinya kesyirikan pada dirinya dan keluarganya setelah dia membaca doanya Ibrahim kayak ini. Kalau seorang nabi saja memohon kepada Allah agar dijauhkan dari menyembah berhala, seharusnya kita yang imannya nggak boleh dibandingin dengan para nabi lebih sering memohon seperti itu. Sebab potensi kesyirikan hinggap kepada seorang nabi dengan hinggap kepada selain nabi besar mana, Pak?
Dan tidak mungkin seorang nabi berbuat syirik karena mereka maksum dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Makanya beliau disebut sebagai imamul at-tauhid, imam Hanafiyah, imam dalam masalah tauhid, dan imam Hanifiyah, imam dalam ajaran mengisahkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi beliau punya masalah. Apa masalah yang beliau hadapi? Ayah beliau dalam kondisi menyembah berhala. Terjadilah perdebatan antara Ibrahim dengan bapaknya. Dan salah satu di antara yang dinyatakan oleh Ibrahim, Allah sebutkan di surat Al-An'am ayat 74. Wa idh qala Ibrahimu li abihi Azar. Ingatlah ketika Ibrahim mengatakan kepada bapaknya Azar, atattakhidhu asnaman aliha. Wahai bapakku, apakah engkau akan menjadikan berhala-berhala itu sebagai Tuhan? Inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Aku melihat diri Anda dan masyarakat Anda itu berada dalam kesesatan yang nyata. Umatnya Nabi Ibrahim, mereka penganut paganisme dengan membuat berhala, di mana berhala itu diyakini sebagai perwakilan dewa-dewa yang berada di langit. Sehingga mereka meyakini arwah orang-orang soleh itu berada di bintang-bintang yang ada di langit. Lalu arwah itu diwujudkan dalam bentuk berhala untuk disembah oleh penduduk bumi. Makanya Ibrahim ketika berdebat dengan kaumnya, beliau menunjukkan apa? Aneka kuasa Allah Subhanahu wa taala yang ada di alam raya. Ada matahari, kemudian matahari itu disembah, ada bulan-bulan disembah, ada bintang-bintang disembah, karena kaumnya itu menyembah benda-benda langit. Dianggap kalau benda langit ini adalah mewakili arwah orang-orang saleh, dan mereka dimintai doa, dan wujudnya adalah berhala yang dibuat di dunia, di bumi. Baik. Maka Ibrahim ketika melihat bapaknya seperti itu, dia memperjuangkan agar bapaknya mau masuk Islam. Tapi Masya Allah, bapaknya menolak dakwah Ibrahim. Sampai dalam sebagian ayat Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, la illam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya. Kalau kamu tidak menghentikan itu tidak menghentikan dakwahmu itu wahai Ibrahim, la arjumannaka, tak balangi kamu dengan batu, tak lempar kamu dengan batu. Wahjurni maliya, dan tinggalkan aku, enggak usah dekat-dekat dengan aku. Lalu Ibrahim apa yang dikatakan? Qala salamun alaik. Ketika dikatakan oleh bapaknya, Ibrahim disuruh minggat dari rumahnya, disuruh pergi dari rumahnya, Ibrahim mengatakan, qala salamun alaika, semoga keselamatan untukmu wahai bapakku. La astaghfiranna laka wa la amliku laka minallahi syai'an. Aku akan memohonkan ampunan untukmu. Sehingga beliau berdoa kepada Allah agar ayahnya diampuni. Tapi permohonan ini ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai diceritakan oleh Rasulullah SAW, debat itu berlangsung hingga kiamat. Pada waktu di hari kiamat, Allah mempertemukan Ibrahim dengan bapaknya. Diceritakan oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari. Rasulullah SAW bersabda, Yalqa Ibrahimu abahu azar yaumal qiyamah. Ibrahim akan bertemu dengan bapaknya yaitu Azar kelak di hari kiamat. Wa ala wajhi Azar qataratun wa ghabar. Sementara di wajahnya Azar itu penuh dengan debu. Wajahnya Azar dipenuhi dengan debu. Fayaqulu lahu Ibrahim, kemudian Ibrahim berkata kepada bapaknya, alam aqul laka la taqsini. Bukankah dulu aku sudah pernah katakan kepada bapak, ikuti aku, jangan menyimpang dari ajaranku. Wa yaqulu abuhu, kemudian bapaknya mengatakan, fal yauma la aqsika, hari ini aku tidak akan menyimpang dari ajaranmu. Tapi kalau sudah kiamat, ketaatan orang berguna enggak? Enggak berguna. Iman sudah tidak lagi berguna, orang bertobat sudah berhenti masanya, sehingga mau taat sudah tidak bisa diterima. Sampai ayahnya Ibrahim mau mengikuti Ibrahim. Dan Ibrahim mengatakan, bukankah dulu sudah aku sampaikan kepada bapak,
taati aku, jangan menyimpang dari ajaranku. Sekarang aku mau mentaati, sekarang sudah telat. Hari kiamat bukan waktunya untuk beramal. Sekaranglah waktunya untuk beramal. Dikatakan oleh Ali radhiyallahu anhu, al-yauma amalun wala hisab, wal ghadbu hisabun wala amal. Hari ini isinya amal, gak ada hisab. Besok isinya hisab, gak ada amal. Sehingga kesempatan kita tinggal hari ini jemaah, saat kita masih hidup di dunia. Fayaqulu Ibrahim, maka Ibrahim mengajukan pembelaan kepada Allah. Ya Rabbi, wahai Rabbku, innaka wa'adtani alla tukhzini yawma yub'atsun. Engkau telah memberikan janji kepadaku bahwa engkau tidak akan membuatku sedih ketika manusia dibangkitkan, yaitu ketika kiamat. Wahai Rabbku, engkau telah memberikan janji kepadaku kalau engkau tidak akan membuatku sedih di hari kiamat. Fa ayyu khizyin akhza min abi al-ab'ad. Lalu kesedihan apa lagi yang lebih parah ketika aku dijauhkan dari bapakku. Wa yaqulullahu ta'ala, maka kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, inni haramtul jannata 'alal kafirin. Aturan bakunya, aku haramkan surga bagi orang-orang kafir. Aku haramkan surga bagi orang-orang kafir. Sehingga meskipun upaya Ibrahim membela bapaknya di yaumil akhir agar bapaknya dimasukkan ke dalam surga, diampuni oleh Allah karena bapaknya mati dalam kondisi mengikuti ajaran paganisme, gak diterima oleh Allah Ta'ala. Inni haramtul jannata 'alal kafirin. Aku haramkan surga untuk dimasuki oleh orang-orang kafir. Tsumma yuqal, kemudian dikatakan kepada Ibrahim diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sementara bapaknya dilemparkan ke neraka. Waliyadzubillah. Makanya jamaah dimakan Allah, perjuangan yang dilakukan oleh Ibrahim tidak hanya terbatas ketika di dunia. Pembelaan itu sampai berlanjut di yaumil akhir, tapi tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Beliau sangat berharap bisa bertemu dengan bapaknya di surga, bisa membela bapaknya agar sama-sama berbahagia di surga. Tapi undang-undangnya Allah haramkan surga bagi orang-orang yang kafir. Perjuangan Ibrahim ketika di dunia Allah sebutkan di surat Al-Mumtahanah ayat yang keempat. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sungguh telah ada teladan yang baik pada diri Ibrahim dan orang-orang yang membersamai beliau, yaitu para nabi setelahnya. Karena kebersamaan itu tidak harus satu waktu. Sama akidah juga bisa disebut bersama. Sehingga para ulama menafsirkan walladzina ma'ahu, maknanya adalah para nabi yang mengikuti jejaknya Ibrahim. Idh qalu liqaumihim, ketika mereka mengatakan kepada masyarakatnya, inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Kami berlepas diri dari kalian, orang-orang musyrikin, dan segala sesuatu yang kalian sembah selain Allah. Kemudian di bagian akhir ayat Allah katakan, illa qaula Ibrahim li abihi la astaghfiranna laka wa ma amliku laka minallahi min syai'. Kecuali perkataan Ibrahim kepada bapaknya, di mana beliau membela bapaknya dengan memohonkan ampunan untuk ayahnya. La astaghfiranna laka, akan aku mintakan ampunan kepada Allah untukmu. Wa ma amliku laka minallahi min syai', meskipun aku sama sekali tidak bisa menolongmu di hadapan Allah sama sekali. Sehingga jemaah yang Allah, ini contoh perjuangan para nabi yang diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran. Bagaimana mereka menghendaki agar para keluarganya diselamatkan oleh Allah, sampai pun ketika ketemu dalam kondisi masih kafir, diperjuangkan bagaimana agar dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi aturannya tak boleh. Baik. Dan kejadian yang sama juga dialami oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ada salah satu di antara keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat beliau cintai, sangat beliau sayangi, karena pembelaan yang dilakukan oleh orang ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam luar biasa.
Siapa orang itu? Ya, Abu Talib. Abu Talib jemaah pernah dikasih tawaran oleh orang-orang musyrikin. Karena ketika Abu Talib ini masih hidup, orang musyrikin itu gak berani ganggu Nabi Muhammad SAW berlebihan. Sebab penghalangnya Abu Talib. Dan Abu Talib ketika itu adalah tokoh masyarakat. Sampai dia dikasih penawaran oleh orang-orang musyrikin. Gini aja Abu Talib, kamu serahkan Muhammad kepada kami, nanti tak gantikan dengan pemuda yang lebih ganteng, yang lebih gagah, lebih pintar, nurut kepadamu. Tapi tolong serahkan Muhammad kepada kami. Apa kata Abu Talib? Enak saja kamu. Kau bunuh keponakanku, terus aku disuruh merawat keluargamu. Kalau digantikan dengan pemuda tadi kan itu keluarga siapa? Orang lain. Aku kau suruh merawat keluargamu, tapi kau bunuh keponakan. Sehingga penawaran mereka batal. Sampai ketika Bani Hashim itu diboikot oleh orang-orang musyrikin, mereka tinggal di Syi'ab Abu Talib. Syi'ab itu lembah antara dua bukit kecil, itu namanya Syi'ab. Mereka tinggal di Syi'ab Abu Talib. Saat Rasulullah SAW tidur, Abu Talib itu minta kepada anak-anaknya, tolong angkat Nabi SAW, pindahkan ke sana, kamu gantikan di sini. Karena Abu Talib khawatir ada orang musyrikin yang mengintai. Kemudian dia lihat di mana Muhammad itu, oh di situ. Nanti malam hari bisa diserang, dibunuh. Biarlah yang mati anaknya, yang penting keponakannya selamat. Itu contoh pembelaan Abu Talib kepada Rasulullah SAW. Maka beliau sangat berharap Abu Talib masuk Islam. Sampai akhirnya ketika Abu Talib di detik-detik kematiannya didatangi oleh Rasulullah SAW. Dan beliau kasih dakwah Abu Talib di bagian akhir hidupnya. Ya ammi, qul la ilaha illallah, kalimatun uhaju biha laka indallah. Wahai paman, cukup ucapkan la ilaha illallah. Kalau paman sudah mengucapkan la ilaha illallah, nanti tak bela paman di hadapan Allah. Abu Talib tak mau mengucapkannya. Wa ma ta'ala millati Abdul Muttalib. Dan Abu Talib lebih milih untuk mati dengan membawa ajaran ayahnya, yaitu Abdul Muttalib, ajaran paganisme. Gak mau menghilangkan berhala dalam hatinya. Jadi disuruh mengucapkan la ilaha illallah, Abu Talib tidak mau. Makanya sebatas mencintai agama tapi tidak mau mengamalkan agama, belum dianggap sebagai orang beragama. Saya menghormati agama, saya mencintai agama, tapi saya tidak mau beragama. Ya sudah, berarti kamu belum termasuk orang yang memiliki agama. Kayak orang-orang agnotis itu kan menghormati agama, tapi dia tidak mau beragama. Abu Talib itu sangat mencintai Rasulullah SAW dan mengakui kebenaran agama Nabi SAW, tapi tidak mau mengamalkan, mengucapkan la ilaha illallah tidak mau. Sampai dia kan punya sebuah syair, yang syair itu digantung di Ka'bah. Bunyi syair itu mengatakan begini: laqad ra'aitu anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dinan. Aku yakin agamanya Muhammad itu adalah agama terbaik yang ada di muka bumi ini. Laula malamata wala makhafata masabbatin la ra'aitani samhan bidzalika mubina. Andaikan bukan karena celaan dan takut diejek sama masyarakat, kau akan lihat diriku menerima agama Muhammad dengan tangan terbuka. Tapi dia tak mau, karena takut nanti kalau pindah agama dicela oleh masyarakat satu Mekah. Abu Talib sudah tidak loyal dengan ajaran nenek moyangnya. Makanya pada saat Nabi SAW menawarkan agar beliau mengucapkan, agar Abu Talib mengucapkan la ilaha illallah, orang-orang musyrik di sekitarnya ngasih peringatan kepada Abu Talib. Atarghabu an millati abi, atarghabu an millati abi, apakah kamu membenci agama bapakmu? Kamu membenci agama bapakmu? Malu dia. Akhirnya bertahan dalam agama bapaknya. Sebab la ilaha illallah itu bertentangan dengan ajaran musyrikin Quraisy yang ada di Mekah, termasuk ajarannya Abdul Muttalib, kakeknya Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam. Hingga akhirnya ketika dia mati dalam kondisi tidak membawa la ilaha illallah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersedih. Di saat itulah Allah Ta'ala menurunkan firman-Nya di surat Al-Qasas ayat 56. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Wahai Muhammad, kau enggak bisa memberikan petunjuk kepada siapapun yang kau cintai, tapi Allah ngasih petunjuk kepada siapa saja Dia kehendaki. Maka hak yang memberikan petunjuk itu Allah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya bisa menjelaskan, namun taufik datang dari siapa, Pak? Allah. Sehingga orang kalau nggak dikasih taufik oleh Allah Ta'ala, dia nggak akan mengikuti kebenaran, meskipun penjelasan ada di hadapan matanya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersedih ketika itu, dan para ulama ahli tafsir sepakat bahwa Al-Qasas ayat 56, innaka la tahdi ahbabta walakin Allah yahdi man yasha, ini turun fi sya'ni Abi Thalib, turun berkaitan dengan kejadian matinya Abu Thalib yang dia meninggal dalam kondisi tidak mengucapkan la ilaha illallah. Sehingga jamaah, mereka orang-orang hebat yang menjadi para nabi. Ada Nuh alaihissalam, ada Ibrahim alaihissalam, ada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keluarganya itu ada yang tidak masuk Islam dan mereka sedih kehilangan salah satu di antara anggota keluarganya yang tidak beriman. Maka kalau bapak ibu dalam posisi seluruh anggota keluarganya mukmin, orang tuanya mukmin, anak-anaknya mukmin, kanan kirinya mukmin, layak untuk kita syukuri. Jangan. Nabi SAW saja kehilangan salah satu pamannya yang beliau cintai dalam posisi dia mati tidak membawa iman. Maka kalau kita dikasih keluarga yang mukmin, bersyukurlah kepada Allah. Semoga iman ini tetap bertahan sampai akhir hayat kita semuanya, sehingga nanti kita dipertemukan oleh Allah di surga. Nah, tentang pertemuan itu Allah sebutkan pada ayat yang tadi dibaca oleh Qari. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai'." Orang-orang yang beriman dan anak keturunannya juga ikut beriman. Alhaqna bihim dzurriyyatahum, maka akan aku pertemukan mereka bersama dengan keturunannya. Yang jadi pertanyaan begini, lalu bagaimana caranya Allah mempertemukan seseorang dengan anggota keluarganya ketika di surga? Padahal bisa jadi derajat mereka di surga itu berbeda-beda. Surga itu bertingkat atau satu tingkatan aja? Ya, bertingkat. Yang paling tinggi namanya apa, Pak? Namanya Firdaus. Makanya Nabi SAW mengajarkan kepada kita, kalau minta surga jangan tanggung-tanggung. Artinya kalau kita punya cita-cita bahagia di akhirat, itu jangan nanggung. Gapai cita-cita yang tertinggi. Kalaupun meleset, turunnya kan masih di bawahnya. Sehingga jangan minta yang paling rendah. Ya Allah, kasih saja emperan surga, ya Allah, enggak apa-apa. Kalau kemudian doa ini gagal, nggak dikabulkan, kan turun. Kalau sudah di bagian tepi paling bawah, emperan surga, turunnya kemana, Pak? Neraka. Tapi kalau Anda minta yang tinggi, kalaupun tidak dikabulkan, turunnya nggak sampai jatuh ke neraka. Sehingga Rasulullah SAW ajarkan, "Idza sa'altumullaha al-jannah fas'aluhu al-firdaus, fa innahu a'lal jannah wa awsatuha." Kalau kamu minta surga dari Allah, maka mintalah Firdaus. Karena Firdaus itu adalah surga yang paling tinggi dan surga yang paling indah. Awsat maknanya paling indah, bukan paling tengah ya, tapi paling indah. Baik. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa mereka akan dipertemukan di surga. Lalu bagaimana caranya? Kadang dalam satu keluarga jamaah ada
orang tua yang lebih bertakwa dibandingkan anaknya. Ada anak yang lebih bertakwa dibandingkan orang tuanya. Berbeda-beda tingkat takwa. Sehingga karena tingkat takwanya berbeda, kemungkinan besar saat mereka masuk surga derajatnya berbeda. Maka ada dua kemungkinan cara bagaimana Allah mempertemukan orang yang derajatnya beda seperti ini ketika di surga. Cara yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil orang yang berada di surga lebih tinggi. Misalnya bapaknya lebih tinggi dibandingkan anaknya. Bapaknya di grade nomor 10, anaknya di grade nomor 5 misalnya. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil bapaknya, kamu akan aku pertemukan dengan anakmu. Namun karena anakmu berada di surga nomor 5, maka derajat kamu di surga aku turunkan jadi ke nomor 5. Ini kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, mereka yang berada di grade lebih rendah diangkat oleh Allah sehingga bisa naik ke grade yang lebih tinggi untuk ketemu dengan keluarganya yang berada di tingkatan surga lebih tinggi. Sehingga si anak disampaikan, bapakmu ada di atas, dan untuk melengkapi kebahagiaan bapakmu akan aku pertemukan kamu dengan bapakmu. Maka dia dinaikkan ke grade yang lebih tinggi. Baik, dari dua ini menurut penjelasan ayat yang tadi disampaikan, mana yang memungkinkan? Pertama atau kedua? Yang mana? Yang kedua. Kenapa enggak yang pertama? Gimana? Kalau turun dirugikan ya. Potong gaji itu enggak boleh. Kalau naik boleh. Makanya kalau sudah terlanjur kasih gaji gede ke karyawan, itu kadang perusahaan mau motong nggak berani. Tapi kalau naikkan gaji karyawan, rasanya gampang nggak ya? Baik. Jadi dalam posisi ketika berada di atas itu diturunkan, maka berarti Allah telah mendolimi orang ini. Dan Allah tidak berbuat zalim. Wa mallahu bidzallamin lil 'abid. Allah tidak akan mendolimi hambanya. Sampai mengurangi derajat surga hambanya itu mustahil bagi Allah. Karena ini tindakan kezaliman. Berbeda dengan menaikkan yang harusnya dapat bawah ditaruh di atas. Ini adil atau tidak? Adil atau tidak? Saya mau tanya Pak. Misalnya begini, ada 5 karyawan. Saya punya 5 karyawan. Saat mereka saya terima untuk bekerja, semuanya taken MOU tertulis masing-masing akan mendapatkan gaji 2 juta per bulan. Dan bulan ini saya akan kerja. Akhir bulan A, B, C sampai D. A sampai D saya gaji 2 juta. Yang E saya gaji 3 juta. Sudah? Sehingga yang E saya kasih tambahan lebih banyak. Menurut Bapak, tindakan saya ini adil atau tidak? Adil. Adil lihat prestasi. Sehingga ketika saya kasih tambahan kepada E gaji lebih banyak, A, B, C, D tahu, boleh gak dia protes? Dia boleh protes gak? Kenapa gak boleh? Karena baik. Jadi begini Pak, perbuatan Allah itu ada 2. Ada adil, ada fadl. Sudah? Adil itu adalah Allah memberikan balasan setingkat dengan amal. Itu namanya adil. Kalau fadl, Allah melebihkan balasan melebihi dari tingkatan amal. Namanya apa? Fadl. Sehingga yang seharusnya berada di surga grade 5, namun karena bapaknya ada di atas, maka dia dinaikkan ke surga grade 10. Ini bukan adil. Loh, kok nggak adil Pak? Katanya Allah nggak adil. Ini namanya fadl. Fadl itu adil plus, adil wa zaid, itu namanya fadl.
sehingga Allah kasih tambahan karunia. Dan Allah tidak mendolimi siapapun. Jadi nggak ada ceritanya amalmu tak sedot, tak kasihkan ini biar dia naik. Itu mendolimi orang lain. Kalau sikap saya kepada 5 karyawan tadi, gaji kamu tak kurangi masing-masing 200, 250, tak tambahkan ke E, itu saya mendolimi A, B, C, D, dan pilih kasih dengan E. Dolim. Tapi kalau gaji mereka saya penuhi masing-masing 2 juta, E saya kasih 3 juta tanpa mengurangi A, B, C, D, maka saya tidak dolim. Dan mereka nggak protes. Tapi nggak adil. Kenapa nggak adil? Nah, kamu ngasih E lebih banyak. Apakah saya mengurangi gaji kalian? Tidak. Tapi kenapa E dikasih lebih banyak? Terserah saya, itu duit saya. Mau saya kasih E 3 juta, 5 juta kan terserah saya. Karena ini duit saya. Paham? Baik. Makanya ada adil, ada fadl. Sehingga ketika ada seorang suami ngasih nafkah istrinya pas ngepres, kurang dari itu mati misalnya, ya. Atau kurang dari itu istrinya ngutang, ya. Lalu suaminya ngasih nafkah lebih sampai turah-turah, sisa-sisa, maka ini suami yang fadl, bukan sebatas adil. Bapak kayak gitu ya. Insyaallah. Baik, kembali ke sini. Sehingga cara yang seperti inilah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Allah katakan, wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Kami tidak mengurangi amal mereka sedikit. Jika Allah turunkan orang yang berada di atas ke bawah sehingga bisa bertemu dengan keluarga yang berada di bawah, berarti Allah mengurangi amalnya. Dan Allah katakan, wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Dan kami tidak mengurangi amal mereka sedikit. Makanya jamaah, berjuanglah untuk menjadi orang yang surganya tinggi. Karena ketika surga Anda tinggi, harapan kita orang lain yang berada di sekitar keluarga kita ikut naik terkatrol, Pak. Sehingga surganya jadi tinggi, maka Bapak menjadi orang yang berjasa bagi keluarganya. Kita mungkin ketika masih hidup nggak bisa ngasih hadiah kepada orang tua dengan hadiah yang istimewa. Saya nggak bisa membelikan rumah untuk bapak saya. Saya nggak bisa ngasih bapak saya ongkos naik haji. Saya nggak bisa menghajikan bapak saya. Saya tidak bisa ngasih sesuatu yang berharga dalam bentuk materi untuk bapak saya. Mungkin ada di antara orang tua kita sudah meninggal sebelum kita sukses. Mungkin ada di antara keluarga kita yang belum pernah mendapatkan manfaat apapun dari sisi materi yang kita miliki, karena kita punya keterbatasan. Tapi masih ada satu harapan besar. Berikan hadiah yang paling istimewa untuk mereka di akhirat. Untuk orang tua kita kasih apa? Tinggikan derajatnya di surga dengan cara perbanyak memohonkan ampunan untuk Allah bagi mereka. Nabi SAW menceritakan ada orang tua yang masuk surga. Lalu beliau terheran, ya Allah, bi ayyi amalin hada? Atas dasar amal apa aku bisa mendapatkan derajat surga seperti ini? Karena orang tua ini menyadari amalnya biasa saja, dia orang yang pas-pasan, takwanya biasa saja, tapi kok bisa dapat surga yang tinggi? Wa yuqalu lahu, maka disampaikan kepada orang tua ini, bistighfari waladika laka. Ini disebabkan karena istighfar yang dibacakan oleh anakmu untukmu. Sehingga di saat mungkin kita tidak bisa memberikan hadiah yang istimewa untuk orang tua, mungkin mereka belum menikmati, anaknya sekarang mungkin sudah sukses ya, udah jadi misalnya pejabat di salah satu BUMN, tapi bapak saya sudah meninggal dunia. Dulu waktu saya masih rekoso, bapak masih hidup, saya nggak bisa ngasih apa-apa. Sekarang saya punya harta, mau saya kasihkan apa? Tak kirim ke kuburan juga nggak mungkin. Ya mungkin yang bisa dilakukan sedekah atas nama bapak, ya. Atau kemudian apalagi, misalnya beramal atas nama bapak, wakaf atas nama bapak. Tapi yang lebih hebat dari itu adalah istighfar untuk bapak, istighfar untuk kedua orang tua. Itu bisa memberikan manfaat yang besar bagi mereka. Yang kedua adalah
menghafalkan Quran. Seorang anak yang berbakti kepada orang tuanya, di antara usaha yang bisa dia lakukan adalah memberikan mahkota kemuliaan bagi orang tuanya. Apabila anak itu menghafalkan Quran, maka nanti di yaumil qiyamah orang tuanya dikasih apa, Pak? Mahkota kemuliaan. Sehingga orang tua ini terheran, kenapa beliau mendapatkan mahkota yang demikian indah, padahal tidak pernah berbuat amal yang istimewa sampai berhak mendapatkan pahala seperti ini. Maka dikatakan kepada sang anak, bi akhdi waladikal Quran, karena anakmu dekat sama Quran. Anakmu rajin menghafal Quran, anakmu rajin membaca Quran. Dengan sebab itu orang tuanya dikasih mahkota kemuliaan. Padahal kita nggak pernah ngasih emas ke orang tua. Dan mahkota ini jauh lebih berharga dibandingkan mahkota emas. Saya sudah usia 60 tahun, Pak. Gimana menghafalkan Quran? Apakah menghafalkan Quran ada batas akhir usia? Ada nggak, Ustaz? Ada? Nggak ada. 60 tahun bisa nggak menghafalkan Quran? Roto angel rapoko, ya. Tapi harus ada usaha. Kalau kita ingin memberikan hadiah mahkota kemuliaan kepada orang tua kita, berusaha untuk mendekat kepada Quran, banyak membaca, berusaha untuk menghafalkan. Nek raiso maca pripun, Pak? Jangan dibiarkan. Wis ngerti raiso kok dibarno, kan keliru. Nek wis ngerti raiso pripun? Belajar. Izin ya, Pak. Kok izin pripun? Lah saya sudah tua, masa belajar dari Iqra bata. Nek jenengan izin ya sak lawase dadi wong gak ngerti. Makanya kata Mujahid bin Jabir, ada dua manusia yang gak mau belajar.